Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kali ini kita akan membacakan daripada sebuah buku yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, yaitu analisis ilmiah, manhajiyah, sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah SAW, karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang sebagai ahli bahasanya adalah An-Rafiq Soleh Tamhid LC, di mana bahwasanya banyak sekali hal-hal yang sangat penting yang wajib dipahami khususnya bagi kaum muslimin untuk bisa mengenal lebih dekat tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal inilah yang menjadi sesuatu yang sangat penting kita bahas dari berbagai macam buku-buku yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kali ini kita akan bahas karangan Dr. Muhammad Said Rahman Ramadan Al-Buti. Yang pertama disebutkan betapa pentingnya sirah nabawiyah untuk memahami daripada Islam. Tujuan mengkaji sirah nabawiyah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang mengungkapkan kisah-kisah dan kasus yang menarik. Karena itu tidak sepatutnya kita menganggap kajian fikih sirah nabawiyah termasuk kajian sejarah, sebagaimana kajian tentang sejarah hidup salah seorang khalifah atau sesuatu periode sejarah yang telah silam. Tujuan mengkaji sirah nabawiyah ialah agar setiap muslim memperoleh gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna yang tercermin di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sesudah ia dipahami secara konsepsional sebagai prinsip, kaidah dan hukum, sirah nabawiyah hanya merupakan upaya aplikatif yang bertujuan memperjelas hakikat Islam secara utuh dan keteladanannya yang tertinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bila kita rinci, maka dapat dibatasi dalam beberapa sasaran berikut ini. Yang pertama adalah memahami pribadi kenabian Rasulullah SAW melalui celah-celah kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya, untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang yang terkenal di antara kaumnya, tetapi sebelum itu beliau adalah seorang Rasul yang didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu dan taufik darinya. Yang kedua, agar manusia mendapatkan gambaran
al-mas'alal a'la, yang menyangkut seluruh aspek kehidupan yang utama untuk dijadikan undang-undang dan pedoman kehidupan. Tidak diragukan lagi betapapun manusia mencari tipe ideal mengenai salah satu aspek kehidupan, dia pasti akan mendapatkan dalam kehidupan Rasulullah SAW secara jelas dan sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai qudwah bagi seluruh manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada dirimu ya Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, agar manusia mendapatkan dalam mengkaji sirah Rasulullah SAW sesuatu yang dapat membantunya untuk memahami kitab Allah dan semangat tujuannya. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran yang baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah SAW dan disikapinya. Yang keempat, melalui kajian sirah Rasulullah, seorang muslim dapat mengumpulkan sekian banyak thaqafah dan pengetahuan Islam yang benar, baik menyangkut akidah, hukum, ataupun akhlak. Sebab tak diragukan lagi bahwa kehidupan Rasulullah SAW merupakan gambaran yang konkret dari sejumlah prinsip dan hukum Islam. Agar hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam diri kaum muslimin. Yang kelima, agar setiap pembina dan dai, para pendakwah Islam, memiliki contoh hidup menyangkut cara-cara pembinaan dan dakwah. Adalah Rasulullah SAW seorang dai, pemberi nasihat dan pembina yang baik, yang tidak segan-segan mencari cara-cara pembinaan dan pendidikan terbaik selama beberapa periode dakwahnya. Di antara hal yang terpenting menjadikan sirah Rasulullah SAW cukup memenuhi semua sasaran ini, ialah bahwa seluruh kehidupan beliau mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia, baik sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat yang aktif. Kehidupan Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh-contoh mulia, baik sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya dan terpercaya di antara kaum dan juga kerabatnya, ataupun sebagai dai kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, yang mengerahkan segala kemampuan untuk menyampaikan risalahnya. Juga sebagai kepala negara yang mengatur segala urusan dengan cerdas dan bijaksana, sebagai panglima perang yang mahir, sebagai negarawan yang pandai dan jujur, dan sebagai muslim secara keseluruhan, secara kafah, yang dapat melakukan secara imbang antara kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergaul dengan keluarga dan sahabatnya dengan baik. Maka kajian sirah nabawiyah tidak lain
hanya menampakkan aspek-aspek kemanusiaan ini secara keseluruhan yang tercermin dalam suri teladan yang paling sempurna dan terbaik. Insya Allah ya, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya.